Anga sungguh merasa bosan berada di rumah sendirian karena Aditya kerja dan dia tak ada jadwal kuliah hari ini. Mau pergi keluar juga tidak tahu mau kemana. Lagian nanti kalau Aditya tahu dia pergi keluar pasti akan dimarahi. Ke rumah Mbak Sri juga tidak ada orang, sudah beberapa hari ini Mbak Sri pergi ke rumah saudaranya katanya. Tok, tok, Anga, suara ketukan pintu dan seseorang yang memanggilnya membuat lamunan Anga buyar. Dia segera turun dari ranjang dan menuju keluar. Mebeka Sri, udah pulang. Anga berbinar karena akhirnya dia ada temannya. Baru pulang, ini Mbak bawakan mangga muda. Kata Mas Adit kamu lagi hamil. Selamat ya. Iya Mbak, makasih banyak ya. Kamu harus jaga betul-betul kandungan kamu kalau baru trimester awal begini. Jangan capek-capek ya. Iya Mbak makasih udah ingetin Anga, karena Anga kan belum tahu banyak tentang kehamilan. Ya udah ayo ke rumah Mbak aja nanti Mbak kasih tahu yang lainnya. Sama ini mangga mudanya mau diapakan, biar Mbak yang bikin buat kamu. Biasanya kan orang hamil pingin yang segar-segar. Beneran mau buatin Mbak? Iya, mau dirujak atau mau dibuat asinan. Anga tidak tahu kenapa bisa ada orang baik macam suaminya dan Mbak Sri. Anga merasa beruntung berada di dekat mereka. Rujak aja ya Mbak, Anga masih punya buah yang lain di kulkas. Ya udah ayo bawa sekalian. Mbak tunggu di rumah ya. Iya Mbak, dengan penuh semangat dan air liurnya yang hampir menetes hanya dengan membayangkan rujak buatan Mbak Sri, Anga langsung menuju dapur mengambil buah yang kemarin dibelikan suaminya. Anga berkali-kali menelan ludahnya sendiri saat melihat Mbak Sri membuat sambal dengan gula merah. Rasanya Anga sudah tidak sabar untuk merasakan asamnya mangga dicocol manisnya gula yang dicampur dengan pedasnya cabai diulek menjadi satu. Udah nggak sabar ya. Tampaknya Mbak Sri sudah memperhatikan Anga yang tak lepas memandang buah-buahan segar itu. Iya Mbak, Anga sampai ngiler rasanya. Ini sudah jadi ayo dimakan. Dicocol langsung dari cobek gini lebih segar. Buah yang pertama Anga ambil tentu saja mangga muda karena sejak tadi begitu menarik perhatiannya. Gimana, seger kan? Enak Mbak, ini enak banget. Makasih ya Mbak, Anga jadi terharu. Mbak Sri hanya tersenyum melihat Anga begitu lahap memakan rujak buatannya. Bahkan Anga bisa menghabiskan 2 buah mangga muda sendirian. Belum juga ditambah buah yang lain. Sebagai wanita yang telah merasakan hamil sebanyak 2 kali, tentu saja Mbak Sri tahu kalau yang dilakukan Anga saat ini adalah hal wajar bagi ibu hamil muda. Kenapa udah habis aja Mbak? Siapa yang habisin? Anga mencari kemana potongan buah yang tadi begitu banyak. Ya kamulah, masa Mbak? Hah? Anga menganga tak percaya. Ndak apa-apa, masih ada mangga yang belum dikupas. Tapi lebih baik besok aja Mbak buatin lagi. Kalau sekarang udah kebanyakan. Anga hanya meringis karena terlihat begitu rakus. Tapi jujur, dia sendiri tidak sadar kalau bisa makan sebanyak itu. Nggak usah malu, wajar kok kalau ibu hamil suka makan banyak. Ini belum ada apa-apanya, besok kalau udah masuk 5 bulan 6 bulan pasti kamu makin banyak makan karena terus kelaparan. Masa sih Mbak, nanti gendut dong. Anga takut kalau gendut, nanti Aditya tidak akan menyukai tubuhnya lagi. Padahal Aditya memuji tubuhnya begitu indah saat mereka melakukannya sore itu. Kalau wanita hamil ya pasti ada perubahan bentuk badan. Tapi besok kalau udah lahiran bisa balik lagi kok. Meski begitu, Anga tetap saja kepikiran dengan ucapan Mbak Sri tadi. Sejak pulang dari rumah Mbak Sri, pikiran Anga juga terus memikirkan tentang perubahan bentuk badannya kelak. Anga berdiri di depan cermin, dia menghadap ke kiri dan kanan melihat badannya yang sebenarnya belum ada perubahan sama sekali. Dia bahkan menyingkap dress yang dipakainya. Melihat perutnya yang masih rata karena kehamilannya baru menginjak 9 minggu saat ini. Assalamualaikum sayang, Anga yang terkejut langsung menurunkan dressnya. Mas, waalaikumsalam, kok udah pulang? Anga langsung meraih tangan Aditya untuk menyalaminya. Anga begitu terkejut karena Aditya yang sudah berada di pintu kamarnya tanpa mendengar suara motor Aditya maupun suara pintu rumah yang terbuka. Ini kan Sabtu, Mas pulang awal. Tapi kamu lagi apa sih kok sampai nggak dengar Mas pulang? Terus ngapain tadi bajunya dibuka kayak gitu? Kalau ada laki-laki lain yang masuk selain Mas gimana? Anga malah tak menyahut Aditya. Dia justru duduk di ranjang dengan memunggungi Aditya. Loh, istri Mas Adit ini kenapa? Aditya melepas jaketnya lalu mendekati Anga. Dia berjongkok di depan istrinya yang kini sedang menunduk dengan sendu. Kenapa? Ulang Aditya sambil menatap mata istrinya yang berkaca-kaca. Jadi tadi Anga dari rumah Mbak Sri. Tadi Mbak Sri bawa oleh-oleh mangga muda terus dibuatin rujak.
Nggak tahu kenapa Anga makna banyak banget tanpa sadar. Kata Mbak Sri itu wajar kalau lagi hamil, dan kata Mbak Sri Anga bisa makan lebih banyak lagi kalau kandungan Anga udah 6 bulanan, jelas Anga sambil sesenggukan. Loh justru bagus dong sayang, kamu jadi nggak mual-mual lagi kalau gitu. Terus apa yang buat kamu sedih kayak gini? Tapi kan Hicks, tangis Anga malah semakin pecah hingga membuat Aditya kebingungan. Kok malah tambah nangis sih? Coba bilang sama Mas, kalau gini terus Mas nggak bakalan tahu, ucap Aditya merayu Anga sambil menghapus air mata Anga yang jatuh terus-menerus. Kalau Anga makan terus, nanti Anga jadi gendut dong Mas. Badannya juga banyak yang berubah karena hamil. Jadi kamu nggak mau hamil? Bukan gitu maksud Anga Mas. Anga tak ingin membuat Aditya salah paham. Terus, nanti Mas Adit nggak suka lagi sama badan Anga karena udah berubah. Padahal kemarin kan Mas Adit bilangnya badan Anga itu, Anga mendadak terdiam. Dia malu untuk melanjutkan ucapannya. Astagfirullah dek, Aditya terkekeh mendengar alasan istrinya menangis seperti itu. Kamu kok sampai punya pikiran kayak gitu? Mas tetap suka kok walaupun badan kamu berubah karena hamil, di mata Mas kamu tetap indah baik sebelum atau sedang hamil besar nantinya. Beneran, iya sayang, nggak usah nangis lagi ya. Anga mengangguk dengan kecil. Aditya hanya bisa mengulas senyum tipisnya saja. Sungguh ada-ada saja kelakuan ibu hamil yang sensitif, membuat dirinya kebingungan bagaimana mengatasinya. Biar Anga aja ya Mas. Anga mengikuti Aditya yang ingin menjemur baju di belakang rumah. Biar Mas aja sayang, tolak Aditya dengan lembut. Tapi tadi Mas udah nyapu sama ngepel, udah masak juga. Sini biar Anga aja. Anga mulai mengambil gantungan baju, dia ingin mengambil alih pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Aditya. Dia kesal karena sejak subuh tadi Aditya yang terus mengerjakan semuanya. Dia dilarang ini dan itu, Anga hanya diperbolehkan duduk dan memperhatikan apa yang Aditya lakukan. Nurut sama Mas dong dek, masuk daripada Mas marah. Anga meletakkan gantungan baju itu di ember dengan sedikit keras. Anga juga langsung meninggalkan Aditya masuk lagi ke dapur. Maksud Aditya tentu saja baik karena ingin menjaga istri dan anak mereka. Tapi menurut Anga, Aditya terlalu protektif menjaganya. Anga tak boleh melakukan apa saja, padahal hanya untuk menyapu dan menjemur pakaian tentu bukan pekerjaan yang berat. Mencuci pun ada mesin cuci. Tapi entah apa yang ada di pikiran Aditya sampai melarang Angga seperti itu. Marah sama Mas. Anga memalingkan wajahnya kala Aditya masuk membawa ember yang telah kosong. Mas cuma nggak mau kamu kecapean aja sayang, Aditya membelai rambut Anga dengan lembut. Dia ikut duduk di meja makan berdampingan dengan Anga. Tapi itu pekerjaan yang ringan Mas. Nggak akan bikin Anga capek. Justru kalau Anga diam aja malah badannya pegel semua sekarang. Anga juga mau bantuin Mas Adit, nggak semuanya Mas Adit kerjakan sendiri. Mas sudah capek kerja cari nafkah. Jadi kasih kesempatan Anga buat bantuin Mas, Anga ini cuma hamil Mas bukan orang sakit Anga janji deh nggak akan melakukan yang berat-berat. Sebenarnya bukan cuma itu alasan Mas melarang kamu melakukan apapun sayang. Jadi, kamu ini lagi hamil anak Mas. Setiap pagi kamu mual, makan juga cuma sedikit karena mual. Menang pekerjaan rumah kayak gini nggak berat kelihatannya, tapi kekuatan kamu berbeda saat hamil. Kamu juga harus kuliah, otak kamu terus dipaksa bekerja. Lelah itu bukan cuma badan, tapi pikiran juga berpengaruh pada kehamilan kamu. Karena Mas nggak bisa menggantikan kamu melewati semua itu, makanya Mas yang melakukan semua ini. Hanya itu yang Mas bisa untuk melindungi kamu dan anak kita agar kalian baik-baik aja. Anga terharu mendengar alasan Aditya yang sebenarnya. Anga langsung menghambur memeluk Aditya. Anga sadar kalau dia masih terlalu kekanakan karena tak memahami maksud dari Aditya. Sekarang kamu ngerti. Maaf Mas, cicit Anga dalam pelukan suaminya. Ya udah, mulai besok kamu boleh bantuin Mas tapi yang ringan-ringan aja. Kalau masak biar Mas aja karena kamu mual kan setiap cium bau bawang goreng. Iya, maaf ya Mas. Anga jadi nggak bisa masakin bekal buat Mas, Anga mengurai pelukannya. Rasanya bersalah sekali mengabaikan suaminya dalam urusan perut. Bukan mengabaikan tepatnya, tapi Anga memang benar-benar tidak bisa untuk saat ini. Nggak apa-apa sayang, tapi kalau Mas nggak mual kan. Ih, Mas Adit mulai deh. Kesal Anga, maksudnya, Anga kesal karena Aditya selalu berhasil membuatnya malu. Ayo sekarang sarapan dulu abis itu kita ke makam. Aditya menyiapkan bubur kacang hijau pesanan Anga. Tadi malam dia sempat membayangkan sarapan dengan bubur kacang hijau. Makanya Aditya rela membuatkan untuk Anga dengan harapan,
intinya itu tidak akan mengeluarkannya lagi setelah masuk ke dalam perut. Kita jadi ke makam Mas. Mata Anga melebar penuh binar. Iya, Mas kan udah janji kalau Mas libur kita ke makam. Makasih Met Adit yang paling baik. Cuma makasih aja, nggak ada hadiah yang lain ya. Emangnya Mas Adit mau hadiah apa? Ya apa gitu yang bisa membahagiakan suami. Tiba-tiba saja Anga beranjak dari kursinya. Dia menghampiri Aditya yang sedang menuang kuah santan ke dalam mangkuk berisi bubur kacang hijau. Kap, makasih suamiku, Anga segera kembali ke kursinya karena menahan malu. Sementara Aditya hanya bisa mematung sejenak karena pipinya yang ditubruk bibir Anga dengan tiba-tiba. Jadi istri Mas mulai nakal lagi nih. Nggak ingat ya waktu pertama kali kamu mencoba nakal, hasilnya sekarang udah ada di perut kamu. Aditya menyeringai pada istrinya. Anga menundukkan kepalanya melihat ke bawah meja. Nggak ada apa-apa Mas. Aditya hanya bisa menghela nafasnya dengan panjang. Istrinya itu terkadang begitu nakal, kadang juga begitu polos. Udah nggak penting, sekarang ayo makan dulu buburnya. Semoga nggak mual kayak pas makan nasi. Anga memang mual parah kalau sedang mencoba menelan nasi. Padahal nasi adalah makanan yang ia makan dari dia belajar makan sampai sekarang. Kenapa dia malah tidak bisa makan nasi saat hamil? Hari semakin siang saat mereka tiba di area pemakaman. Aditya memegang payung di tangannya untuk melindungi istrinya dari terik matahari. Dia merasa salah mengambil waktu untuk datang ke makam. Harusnya nanti agak sore atau pagi tadi sekalian. Malau sekarang matahari sudah di atas kepala, tentu terasa sangat panas membakar kulit. Papa, Mama, Kak Angga, kalian pasti sudah berkumpul di atas sana kan? Kalian tega senang-senang tanpa Anga di sana. Anga selalu tak kuasa menahan tangisnya di saat berada di antara keluarganya yang hanya tersisa batu nisan sebagai wujud dari mereka. Tapi kalian tenang aja, sekarang Anga baik-baik aja. Udah ada Mas Adit yang selalu menjaga dan mencintai kami. Iya kami, Anga dan cucu kalian yang ada di perut Anga. Kalian sebentar lagi jadi kakek dan nenek. Kak Angga juga sebentar lagi ada yang panggil Om, cerita Anga dengan bahagia meski air mata menetes di pipinya. Kalian pasti nggak ngangkakan kalau Anga udah mau punya anak sekarang. Oh iya, Anga sampai lupa dari kemarin belum kenalin suami Anga sama Mama dan Papa. Ini Mas Adit, suami yang dipilihkan Kak Angga untuk Anga. Papa dan Mama tenang aja, Mas Adit baik banget sama Anga. Dia mantu idaman semua orang tua pokoknya. Anga terus berceloteh menceritakan semuanya pada ketiga anggota keluarganya yang sudah pergi untuk selamanya itu. Hingga mereka memutuskan untuk pulang setelah beberapa menit berlalu di sana. Tanpa mereka berdua sadari, ternyata sejak tadi ada orang yang memperhatikan mereka dari kejauhan bahkan sejak dari rumah mereka. Entah apa yang diinginkan orang itu hingga matanya menatap Anga dan Aditya begitu tajam.